Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nureko Bisalsia. Saya dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Untuk dosen yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Haji Hendi Nuraini SHMH, beserta Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Andes M. Rendi Adit Hayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15, resum materi dari bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana semen loop atau konkursus. Untuk pengertiannya, dalam KUHP tidak ditemukan untuk definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 bab 6 pasal 63 sampai 71, di mana ada 3. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut atau forgated handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis ini adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgated handling adalah bentuk konkursus yang tidak murni. Sistem pemidanaannya adalah perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya, perbuatan berlanjut atau forgated handling. Menurut MVT, cara perbuatan berlanjut adalah ada 3 hal. Yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis. Bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana semen loop atau konkursus part 2, di mana pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana yaitu bab 4 tentang pengulangan tindak pidana yang disebut residip. Pengulangan tindak pidana atau residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan ingkrah, sedangkan konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Jadi residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip ada 2 hal. Yang pertama, dibagi menjadi 2 itu residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Yang kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP.
Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residiv khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tertentu dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residiv untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residiv kejahatan. Dengan dianutnya residiv khusus, maka residiv kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu. Tidak mungkin ada residiv apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, sistem banding dan kasasi. Ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, dan selanjutnya tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, di mana jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residiv kejahatan sejenis berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencariannya. Kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali. Yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Syarat-syarat residiv pelanggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Residiv di luar KUHP, yaitu residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus, seperti narkoba dan lainnya. Untuk pengulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Nah, untuk selanjutnya ada bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Kedua, nebis on idem pasal 76 KUHP. Ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4, daluarsa pasal 78 KUHP. 5, penyelesaian di luar beracara pasal 82, dan ke-6, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan.
Macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut, di mana suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilanlah baru dapat dituntut. Kedua, delik absolut relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan, berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan untuk tenggang waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya sebuah kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, yaitu ada di dalam pasal 74 KUHP. Sedangkan menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Nebis aidem diatur dalam pasal 76 KUHP, yang berarti jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan dan untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat nebis in idem ini, yang pertama asas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Untuk selanjutnya, bab 5 part 2, yaitu alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Dalam KUHP, matinya terdakwa, pasal 83, kedua daluarsa, pasal 84-85. Dan untuk di luar KUHP ada 2, yang pertama amnesti dan yang kedua adalah grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggan. Kedua, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Ketiga, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan lainnya. Dan keempat, pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Grasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati sang raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Grasi berfungsi sebagai koreksi atau putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Dan grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi antara lain sebagai koreksi atas keputusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan.
Yang dimaksud kehilafan ini adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Dan itu merupakan putusan yang kurang adil. Akibat hukum dari adanya gerasi, Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Jika Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Dan yang ketiga, Presiden mengadakan perubahan hukuman berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lainnya. Dan yang keempat, mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Macam-macam gerasi ada 3. Yang pertama, gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara. Kedua, gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Untuk perbedaan antara gerasi amnesti dan abolisi antara lain, gerasi adalah masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Dan gerasi ditujukan kepada orangnya atau yang terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Dan gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Berbeda dengan amnesti, dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetaplah ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti bagaikan dianggap bayi baru lahir. Gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang, hak untuk memberikannya berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, dan semuanya diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review pertemuan saya yang ke-15. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.